Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita melanjutkan kajian kita tentang monitoring standar nasional pendidikan. Kali ini kajian kita akan mengkhususkan pada monitoring standar proses. Standar proses berarti ini standar yang menjadi inti dari pendidikan ya standar proses ini. Jadi pembelajaran di kelas. Betapa baiknya, betapa lengkapnya standar-standar yang lain. Tetapi kalau standar proses ini nol, ya tidak jalan. Jadi inti dari 8 standar nasional pendidikan sebenarnya semua mensupport pelaksanaan standar proses. Ya, standar proses. Jadi standar proses adalah pembelajaran di dalam kelas atau pelaksanaan pembelajaran di kelas. Di dalam pelaksanaan standar proses ini berkali-kali Menteri Pendidikan Indonesia mengeluarkan peraturan terkait dengan standar proses, dan kali ini yang kita pelajari atau basic dari kajian kita ini adalah peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, baik standar proses untuk pendidikan dasar maupun standar proses untuk pendidikan menengah. Ya inilah, seperti gambar inilah standar proses, jadi pembelajaran yang ada di dalam kelas di antaranya begitu. Walaupun pembelajaran tidak harus ada di dalam kelas, bisa indoor, bisa juga outdoor, bisa di dalam kelas, bisa di dalam perpustakaan, bisa di dalam ruang lab, bisa juga di luar kelas ya, di luar kelas. Oke. Cakupan dari standar proses ini ada 9 ya. Cakupan dari standar proses ini diantaranya pertama pengembangan silabus, kedua pengembangan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Tentu RPP ini kembangan dari silabus. Yang ketiga alokasi waktu dan beban belajar. Nomor 4 jumlah siswa per rombel. Nomor 5 tentang buku teks. Nomor 6 manajemen kelas. Nomor 7 pelaksanaan pembelajaran. Ya, ada pembukaan, ada metode, ada buku sumber dan penutup. Berikutnya adalah penilaian, dan terakhir adalah supervisi oleh top leader atau kepala sekolah. Sebelum kita masuk kepada standar proses, saya ingatkan kembali tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang harus kita kembangkan di dalam kelas ya. Prinsip yang pertama, dari diberitahu mengarah atau berubah menjadi mencari tahu. Dulu di kelas yang dominan adalah guru. Guru bicara terus, menjelaskan terus, memberitahu terus kepada siswa. Dan siswa mendengar, menerima, menghafal, memahami gitu aja. Nah sekarang dibalik. Dari proses siswa diberitahu, siswa mencari tahu. Sehingga di sini siswa yang lebih aktif, bukan gurunya yang aktif. Jadi student active learning, cara belajar siswa aktif. Bisa tentu diterapkan sesuai dengan kadar kemampuan siswa masing-masing, sesuai dengan tingkatan umur kronologi siswa. Di SD pun ya bisa, SMP bisa, apalagi di SMA ya. Jadi dari proses diberitahu berubah menjadi proses mencari tahu. Diberitahu di sini siswa lebih pada pasif, hanya menerima, hanya mendengar, sedangkan mencari tahu siswa aktif. Prinsip kedua dari berbasis sumber belajar yang tunggal beralih berbasis aneka sumber belajar. Dulu guru adalah satu-satunya sumber belajar yang ada di kelas. Sekarang sumber belajar sudah sangat banyak sekali. Tidak harus guru, bisa temannya, bisa ada internet dan sebagainya. Jadi sekarang dari sumber yang tunggal ke multi sumber. Berikutnya yaitu pendekatan yang tekstual, textbook thinking, berpikir berdasarkan teks-teks yang ada di buku, beralih ke pendekatan yang ilmiah. Tentu pendekatan ilmiah diawali dengan mengamati dan seterusnya. Ya.
Silakan dicari langkah-langkah ilmiah itu ya. Jadi dari berbasis konten, materi tentu harus dihabiskan kepada dalam pembelajaran. So, harus materi yang ada di silabus semester tersebut harus dihabiskan karena itu berbasis konten, dan sekarang lebih ditekankan pada berbasis kompetensi. Yang penting siswa mampu menguasai materi tersebut, walaupun mungkin materi tersebut tidak bisa diselesaikan dari semester ini. Itu lebih penting. Untuk apa materi habis tapi siswa tidak paham? Lebih baik paham, syukur materinya juga habis ya. Dari yang bersifat parsial beralih ke bersifat yang terpadu. Dari jawaban tunggal beralih kepada jawaban yang multidimensi. Jadi tolong guru kalau memberi pertanyaan pada siswa, pertanyaan yang bisa dijawab dengan banyak jawaban. Contoh, mengapa masyarakat desa cenderung berurbanisasi ke kota? Nah, tentu ini jawabannya banyak. Kalau jawabannya tunggal, misalkan di mana Presiden Soekarno dilahirkan, tentu jawabannya ini tunggal, tidak menimbulkan proses berpikir, dan ini cukup mengingat. Berikutnya dari pembelajaran yang bersifat verbalisme ke pembelajaran yang bersifat skill aplikatif. Dari pembelajaran yang sifat hanya verbal, membaca buku, menghafalkan teks-teks yang ada buku, lalu bersifat aplikatif, bersifat keterampilan yang aplikatif, bisa diaplikasikan, diaplikasikan di dalam kehidupan. Itu yang lebih penting lagi. Berikutnya harus ada keseimbangan antara hard skill, keterampilan yang bersifat fisik ya, hard skill, dan soft skill, keterampilan yang lebih bersifat mental ya. Kalau anak bisa mengetik, hafal 10 jari, mengetik dengan cepat, tentu itu lebih pada hard skill. Tapi kalau anak mampu membaca puisi dengan bagus, anak mampu berpidato, anak mampu memimpin diskusi, tentu ini lebih pada soft skill ya. Jadi hard skill ini skill yang lebih banyak menyangkut urusan fisik, dengan soft skill lebih pada soal mentalitas. Terus prinsip belajar berikutnya yang perlu dikembangkan adalah lifelong education atau belajar sepanjang hayat, baik untuk siswanya tentu juga untuk gurunya. Jadi dibudayakan pembelajar sepanjang hayat, belajar tidak hanya di kelas, tidak hanya di luar kelas, tapi di mana saja, kapan saja bisa belajar. Berikutnya menerapkan prinsip ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Ini yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi memberikan nilai-nilai keteladanan. Guru harus memberi keteladanan kepada siswanya. Guru harus membangun karso, membangun kemauan, membangkitkan motivasi siswanya untuk tetap belajar. Dan guru harus mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran yang kita sebut dengan tuturi handayani. Berikutnya, prinsip pembelajaran berikutnya adalah pembelajaran ini bisa berlangsung di mana saja, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di masyarakat. Apalagi dengan musim daring seperti ini, tentu saya tidak harus datang di dalam kelas untuk mengajar saudara. Saya bisa dari rumah, kalau waktu saya berpergian mungkin saya bisa di luar kota juga bisa mengajar kalian. Jadi intinya bisa di mana saja. Dan sebenarnya siapa saja bisa menjadi guru, siapa saja bisa menjadi murid. Yang tahu lebih dulu bisa menjadi guru, yang belum tahu bisa bertanya temannya yang lebih tahu. Artinya dia menjadi murid, temannya menjadi guru. Bisa juga kita belajar kapan saja. Dan lebih penting lagi di dalam prinsip pembelajaran ini, tidak kalah pentingnya guru harus memanfaatkan IT agar pembelajaran lebih efektif dan lebih efisien, dan agar pembelajaran lebih kontekstual sehingga tidak menimbulkan verbalisme seperti yang di atas tadi. Memang akan lebih baik jika siswa kita ajak ke tempat tertentu secara kontekstual, namun tentu itu butuh waktu, tentu itu butuh biaya, sehingga kita bisa membawa miniatur media itu ke dalam kelas dengan menggunakan LCD misalnya. Tentu kalau kita ingin tahu Candi Borobudur, alangkah indahnya kita datang ke sana, melihat langsung. Namun itu butuh waktu, butuh biaya. Namun bisa miniaturnya kita bawa ke sini, misalkan kita buatkan dalam bentuk video. Dan terakhir adalah guru harus mampu mengakui perbedaan individu dari sisi latar belakang budayanya. Guru harus memberikan perhatian kepada siswanya, perhatian dalam bentuk perbedaan individu, baik latar belakang budayanya, latar belakang sosialnya, latar belakang yang lain. Berikutnya, di dalam standar proses
Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran. Ada 4 hal ya. Karakteristik pembelajaran untuk memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip pembelajaran di atas adalah pembelajaran yang bersifat saintifik, pembelajaran yang ilmiah. Maka di dalam pembelajaran tersebut dikembangkan berbagai model, di antaranya ada model yang berbasis discovery, di mana anak menemukan sendiri, ya, berbasis inquiry, ya. Jadi yang pas dengan prinsip-prinsip pembelajaran di atas, dan juga untuk memperkuat pembelajaran berbasis ilmiah, maka perlu dikembangkan pembelajaran yang berbasis discovery dan inquiry. Dan pembelajaran yang cocok dengan pendekatan itu yaitu project based learning, ya. Pembelajaran berbasis project ini akan menghasilkan karya yang bersifat kontekstual, karya real, karya nyata, ya. Berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan ini bisa ditanamkan melalui kegiatan project based learning, ya. Dari rincian sikap, sikap menerima, sikap menjalankan, sikap menghargai, sikap menghayati, dan sikap mengamalkan. Di sisi pengetahuan, dengan project based learning tentu kita sudah bisa mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Dari mulai C1 sampai C5 masuk semua, ya. Sisi keterampilannya, ada keterampilan mengamati, ada keterampilan menanya, ada keterampilan mencoba, keterampilan menalar, keterampilan menyajikan, keterampilan mencipta. Jadi baik soft skill maupun hard skillnya akan juga tercover di dalam kegiatan based learning. Berikutnya tentang pengembangan silabus, ya, tentang pengembangan silabus. Jadi silabus dikembangkan, disusun oleh para guru, minimal mencakup 9 komponen. Jadi pertama, identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, terus masalah pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kira-kira seperti inilah bentuknya, ya. Ini sudah mencakup 9 elemen atau 9 unsur. Jadi ada unsur identitas yang ada di atas itu, mata pelajaran bahasa Indonesia, satuan pendidikan, SMA, titik-titik, kelas, semester, dan seterusnya. KI, kompetensi inti, seperti kami jelaskan beberapa hari yang lalu. KI itu ada 4, KI 1 KI religius atau spiritual, KI 2 KI yang mengajarkan sikap sosial, KI 3 tentang ilmu pengetahuan, dan KI 4 tentang skill. Lalu kompetensi dasar, kebetulan di kompetensi dasar atau KD 3.9, ya. Nah, materi pokok ini yang nyusun oleh guru, pembelajaran juga oleh guru, IPK, indeks pencapaian kompetensi juga oleh guru, penilaian juga oleh guru, alokasi waktu oleh guru, sumber belajar oleh guru. Dengan KI dan KD kita tinggal mengutip saja, sudah diberikan oleh pemerintah tentang itu. Tentang komponen RPP, jadi pengembangan RPP ini dikembangkan berdasarkan 11 atau kalau sekarang sudah menjadi RPP 1 lembar, ya. Kita bahas yang lama dulu aja, ya. Jadi ada identitas sekolah, ada identitas mata pelajaran, ada kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan, KD dan IPK, materi pembelajaran, metode, media dan sumber, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Sedangkan prinsip penyusunan RPP ini harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, memperhatikan perbedaan siswa secara individual. Jadi guru harus memahami kemampuan awal siswa, memahami tingkat intelektual siswa, memahami bakat dan potensi siswa, memahami minat siswa,
dan seterusnya. Jadi hal-hal yang individu ini harus dikenali oleh guru. Jangan sampai menjadi guru tidak kenal dengan siswa. Harus mengenal lebih detail apalagi tentang masalah perbedaan individu seperti ini. Yang kedua, prinsip penyusunan adalah partisipasi aktif. Artinya siswa aktif di dalam pembelajaran, bukan siswa pasif. Jadi siswa aktif, gurunya yang kreatif. Tadi seperti pendekatan mereka di atas, project based learning, ada discovery learning, ada inquiry, ini cenderung siswa aktif ya, siswa aktif. Maka paradigma guru pun memang harus diubah. Dulu banyak guru kalau masuk kelas tidak menjelaskan materi, dia merasa tidak mengajar. Demikian juga siswanya berpikir tidak diajar oleh guru tersebut. Maka paradigma sepertinya harus diubah. Mengajar tidak harus menjelaskan rinci mulai A sampai Z. Tapi bisa dengan cara yang lain. Bisa dengan berdiskusi, bisa dengan bertanya jawab, bisa dengan tugas-tugas seperti tugas proyek tadi. Berikutnya, prinsip penyusunan RPP harus memperhatikan student oriented. Jadi berpusat pada peserta didik. Jadi harus mendorong semangat belajar, memotivasi, menimbulkan kreativitas, memberi inspirasi, dan juga memberi kemandirian kepada siswa. Berikutnya juga harus dikembangkan budaya membaca dan menulis. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca dengan beragam bacaan yang ada dan mengekspresikan dalam bentuk tulisan sendiri. Jadi harus dilatih siswa membaca. Berikutnya juga tidak kalah pentingnya dalam prinsip penyusunan RPP ini adalah umpan balik dan tindak lanjut. Tentu diharapkan RPP memiliki umpan balik yang positif tentang penguatan, tentang pengayaan, tentang remedi. Disinilah setelah RPP dilaksanakan di kelas pelajaran, setelah guru memberikan ulangan, tentu RPP ini akan memberikan imbal balik, akan memberikan umpan balik, sehingga dari umpan balik yang ada ini guru bisa mengambil tindak lanjut. Apakah siswa ini harus diberi pengayaan, apakah siswa ini harus diadakan remedi. Lalu prinsip berikutnya adalah keterkaitan dan keterpaduan KD, materi, kegiatan, indikator, penilaian, dan sumber belajar. Ya. Di unsur-unsur yang saya sebutkan itu merupakan garis linier. KD-nya sudah ada dari pemerintah. Ya. Kita tinggal ambil. Materinya tentu harus berdasarkan dengan KD. Kegiatan tentu juga diinspirasi dari KD yang ada. Demikian juga yang lain. Demikian juga penilaian, harus menilai KD yang ada. Sumber belajar juga sumbernya juga harus sesuai dengan KD yang diajarkan. Dan berikutnya adalah seperti tadi kita sampaikan, harus memanfaatkan, menerapkan TIK, menerapkan informasi teknologi di dalam pembelajaran agar pembelajaran lebih efektif, ada pembelajaran lebih efisien. Sudah bukan zamannya lagi guru harus menulis kan materi di papan tulis. Sekarang sudah ada LCD, juga ada alat-alat yang lainnya. Di dalam pelaksanaan pembelajaran ada ketentuan untuk SD atau MI ini per jam pelajarannya 35 menit. Untuk SMP atau MTS per jam pelajarannya 40 menit. Untuk SMA, MA, SMK, MAK per jam pelajarannya adalah 45 menit, tidak boleh kurang dari itu. Terus ketentuan untuk rombongan belajar dan jumlah siswa per kelasnya atau jumlah siswa per rombongan belajarnya. Untuk SD minimal 6 rombel dan maksimum 24. Kalau 6 rombel artinya tiap tingkat hanya ada 1 rombel. Kelas 1-nya 1 kelas, kelas 2-nya 2 kelas, dan seterusnya. Kalau SMP jumlah minimal 3 rombel, maksimum 33 rombel. Artinya per tingkat bisa ada 11 rombel kalau itu diambil rata-rata. Untuk SD jumlah per rombelnya maksimum 28. Bukan minimum, ya maksimum 28. Lalu untuk SMP maksimum 32. Sedangkan untuk SMA MA jumlah rombel minimum 3, maksimum 36. Jumlah siswa per rombel maksimum 36. SMK memang kebijakan khusus pemerintah agar siswa SMK bisa mencapai 70% dan siswa SMA 30%. Maka kalau kita lihat ketentuan ini, bahkan ketentuan rombel SMK 2 kali lipat rombel SMA dan MA. Jadi minimal 3, maksimum 72 per rombelnya diisi sama. Sedangkan SLB, SDLB, SMPLB, SMALB memang ini hal yang khusus.
Jadi memang sangat terbatas sekali. Rombelnya untuk SD 6, untuk SMP 3, untuk SMA 3, dan per rombel untuk SD hanya 5 orang atau 5 peserta didik, untuk SMP dan SMA 8 peserta didik. Berikutnya terkait dengan standar proses untuk buku teks. Jadi ketentuannya teks ini per siswa 1 buku, sehingga jumlah buku teks tentu disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang ada. Jika punya murid kelas 10 36, berarti ya harus punya buku PKN 36, punya buku pendidikan agama 36, punya buku sejarah 36, punya buku kimia 36, dan seterusnya. Ya, jadi karena per peserta didik 1 ya. Lalu terkait dengan pengelolaan kelas, manajemen kelas dan manajemen lab ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, pertama, guru harus menjadi suri teladan yang baik, apakah itu di dalam kelas atau di dalam laboratorium. Suri teladan yang baik itu macam-macam, berpakaian rapi, sopan. Kalau sekolah ada ketentuan seragam ya seragam, datang tepat waktu, keluar tepat waktu, mengatur tempat duduk peserta didik. Jadi guru punya hak prerogatif untuk mengatur tempat duduk peserta didik. Misalnya anak-anak yang punya gangguan penglihatan ditata oleh gurunya. Misalnya anak-anak yang bervisi kecil bisa juga seperti kita naik sepur berhadapan-hadapan. Bisa juga kita bentuk setengah lingkaran atau bisa juga kita bentuk lingkaran. Yang penting setiap peserta didik punya akses yang sama. Kalau lingkaran berarti kan semua peserta didik ada di depan di barisan nomor 1. Dia juga akan keluar masuk dengan mudah. Kalau naik bis kan tidak, ada yang di depan dan di belakang. Yang di depan mungkin mendapat akses yang mudah, mendengarkan jelas. Yang belakang, pengaturan tempat duduk dipersilahkan kepada guru dengan prinsip siswa mendapat akses yang sama di dalam kelas. Lalu mengatur volume suara guru. Ada memang guru yang suaranya keras, kadang-kadang sampai tembus di kelas-kelas sebelahnya. Ada guru yang model seperti salon, suaranya menggema tapi hanya jangkauannya panjang, tidak jauh. Mari guru yang bisa mengatur. Kalau guru suaranya pelan, nggak bisa banter, tentu guru harus berdiri di tengah-tengah siswanya, biar semua terdengar. Karena dia kalau ngomong di depan, di belakang nggak dengar. Kalau ngomong dari belakang, depan tidak dengar, maka harus ada di tengah-tengah. Guru harus santun, baik kepada kepala sekolah, baik kepada teman guru, baik juga kepada siswanya. Demikian juga sebaliknya. Kita harus menjalankan prinsip yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Berikutnya masalah materi, tentu guru yang paham tentang kecepatan belajar para siswanya. Berikutnya, guru harus menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan siswanya. Misalnya, siswa tidak boleh bermain HP saat pembelajaran berlangsung. Kalau ada siswa tidak memperhatikan, guru harus menegur. Misalkan itu. Berikutnya ada reinforcement dan feedback. Ada penguatan dan umpan balik. Misalkan ada siswa menjawab benar, dikatakan baik, bagus, terima kasih. Nah, itu misalkan seperti itu. Ada juga feedback, ya, memberi umpan balik. Bisa siswa dimintai pendapatnya. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di lab kemarin? Bisa seperti itu. Kita harus bersifat terbuka. Guru harus menghargai peserta didik, demikian juga sebaliknya. Berpakaian sopan, rapi, bersih, dan tidak kalah pentingnya yang ini sering dilupakan oleh teman-teman guru. Di setiap awal semester, guru harus menjelaskan silabus. Guru harus menjelaskan materi apa yang akan disampaikan selama semester tersebut. Ini yang sering dilupakan. Dan guru harus beri suri teladan yang baik, memulai pelajaran tepat waktu, dan mengakhirinya juga tepat. Berikutnya tentang pelaksanaan pembelajaran secara umum kita bagi 3. Ada kegiatan pembukaan, ada kegiatan inti atau proses belajar mengajar, ada kegiatan penutup. Untuk kegiatan pembukaan, diantaranya guru harus menyiapkan peserta didik baik fisik. Guru bisa memberikan motivasi, misalkan bercerita tentang manfaat pelajaran ini dalam kehidupan. Guru bisa mengajukan pertanyaan agar memancing secara psikis anak-anak sudah siap menerima pelajaran ini. Guru harus menjelaskan tujuan atau KD yang akan diterangkan. Guru harus menyampaikan cakupan materi secara umum. Ini disampaikan di dalam pembukaannya, kira-kira butuh waktu 10 menit lah ya. Untuk kegiatan inti, di dalam kegiatan inti ini guru menggunakan model, menggunakan metode,
menggunakan media, menggunakan sumber belajar. Terus guru juga menekan pendekatan tematik, biasanya untuk teman-teman guru di SD, ini tematik ya, untuk teman-teman guru yang di SMP, SMA dianjurkan menggunakan pendekatan discovery learning atau project based learning. Di dalam kegiatan inti ini ada 3 hal yang perlu ditanamkan kepada peserta didik. Pertama, penanaman sikap. Tentu ini bersifat hidden curriculum, tidak diajarkan langsung tapi sebagai penyerta kegiatan penyampaian pengetahuan dan skill. Jadi tentu guru tidak mengajarkan sikap secara langsung, sifatnya hidden curriculum ya. Kedua, tentu transfer pengetahuan. Ketiga, pelatihan keterampilan atau pelatihan skill. Ini 3 hal yang ditanamkan di dalam proses pembelajaran. Cuma yang nomor 1 sifatnya lebih pada hidden curriculum, kecuali untuk pelajaran PKN dan pendidikan agama Islam. Berikutnya di dalam kegiatan penutup bisa digunakan guru menjelaskan manfaat pembelajaran yang baru dilakukan. Misalkan membuat kesimpulan, boleh dibuat oleh siswa, boleh dibuat guru, atau boleh dibuat sama-sama. Atau guru minta umpan balik tentang proses tadi, menanyakan kepada siswa bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak, misalkan seperti itu. Terus ada follow up itu ada tindak lanjut, pemberian tugas. Jadi guru misalkan memberikan tugas tidak harus berupa soal, bisa jadi tugas ini tugas untuk mempelajari materi berikutnya. Ya. Belum memberikan info kegiatan selanjutnya, misalkan pertemuan minggu depan kita diskusi anak-anak, misalkan seperti itu, atau pertemuan minggu depan kita akan pelajari topik tentang A misalkan ya. Jadi tidak harus selalu berupa tugas. Jadi ada 3 hal tentang prinsip-prinsip pengawasan yang sudah kita jelaskan di awal dulu, diterapkan lagi, lalu sistem dan intensitas pengawasan, terus proses pengawasan. Di dalam proses ini ada pemantauan, ada supervisi, ada pelaporan, dan ada follow up atau tindak lanjut ya. Beberapa hari yang lalu kita sudah jelaskan tentang itu. Pelaporan tentang apa ya? Pelaporan tentang hasil pemantauan, pelaporan tentang supervisi, pelaporan tentang evaluasi proses pembelajaran. Jadi disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik atau disebut dengan PKB ya. Lalu namanya tindak lanjut itu seperti apa? Tindak lanjut hasil pengawasan bisa dilakukan dalam bentuk 1, misalkan penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar yang ditentukan. Jadi yang sampai standar atau lebih ya, diberi penghargaan. Penghargaannya berupa apa? Misalkan guru diberi kesempatan untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang tadi kita sebut dengan PKB. Itu kira-kira materi pada saat ini. Untuk materi standar proses kiranya cukup. Kita akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.